Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Sondawati, NPM 1901010029 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Di sini saya membuat video tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya, yaitu, ayo perkenalan dulu dong. Assalamualaikum teman-teman online, nama aku Nisa. Iya, Nisa. Halo semua teman-teman online. Nah, kesempatan video ini kita akan berdakwah dengan menggunakan media boneka. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala rahmat nikmatnya kita dapat menikmati anugerahnya bumi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat hingga hari kiamat nanti. Amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa, Nisa? Menuntut ilmu. Nah, benar sekali. Kita akan membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Nah, kita dalam tuntutannya mengajak pada pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita tentang kewajiban akan menuntut ilmu, baik itu bagi muslim ataupun muslimah. Sabda beliau berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya kira sangat jelas hadis sahih tersebut memberi arahan pada kita semua akan wajibnya menuntut ilmu. Kewajiban ini sangat berkaitan erat nantinya dengan kepentingan kita sebagai manusia dan derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim tidak dibolehkan untuk mencari-cari alasan untuk bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Dan dalam agama, orang pemalas itu tidak mendapatkan tempat. Hendaknya kita sebagai muslim yang baik selalu mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya, yaitu salah satunya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu apakah harus di sekolah sih? Menuntut ilmu itu tidak harus di bangku sekolah. Di kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan kita, lebih banyak terdapat pelajaran yang bisa diambil. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu secara pasti menjadi pembeda antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Dalam hal apapun, orang yang tahu selalu lebih selamat dari orang yang tidak tahu. Nah, teman-teman yang Allah rahmati dan muliakan, dalam beberapa hadis Rasulullah memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Tetapi kenapa orang yang berilmu bisa melebihi orang yang ahli ibadah? Padahal seorang ahli ibadah ini senantiasa beribadah pada Allah. Nah, ini dikarenakan ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadahnya tanpa mencari tahu tentang manfaat dan kegunaan ibadah. Sehingga orang yang berilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu. Pemahaman ini menjadi semacam warning atau perhatian bagi kita semua agar jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki dan terus menggali ilmu tersebut. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya engkau pergi untuk mempelajari suatu ayat dari kitab Allah adalah lebih baik daripada engkau melakukan sholat 100 rakaat. Jelas sekali dalam hadis tersebut bahwa ilmu lebih penting dari ibadah tanpa ilmu. Nah,
Ilmu ini di sisi lain juga menjadi pembeda antara kita dengan makhluk lainnya. Maka dari itu teman-teman, kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti dan selalu sabar dalam belajar. Dengan harapan kita bisa mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat adab menuntut ilmu yang akan dijelaskan oleh Nisa, yaitu Niat lillahi ta'ala. nah, saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Selalu berdoa saat menuntut ilmu. lalu yang ketiga, Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. nah, yang keempat apa Nisa? Menjauhi maksiat. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka kita harus menjauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat akan membuat otak menjadi sulit untuk berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita tangkap akan sulit dimengerti. Yang kelima, Jangan sombong ketika menuntut ilmu. jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati, jangan merasa sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Yang keenam, Menyimak guru saat pembelajaran. nah, ini penting ya, menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab dalam menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian kita harus fokus mendengarkan dan menyimak. Jadi ketika guru sedang menerangkan, kita tidak boleh ngobrol, kita tidak boleh berisik, kita tidak boleh bermain, dan lain sebagainya. Kita harus fokus kepada guru tersebut. Nah, itulah yang dapat kita sampaikan. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang Allah beri ilmu dan memanfaatkan ilmu tersebut. Apabila terdapat kesalahan kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.